menurut Anda sebagai seorang dokter dengan latar belakang medis, bagaimana pernyataan pemerintah tentang kita harus bersiap dengan new normal, padahal banyak juga rekan-rekan Anda dengan latar belakang medis yang menyatakan ini terlalu terburu-buru, terlalu gegabah, dan sangat berbahaya. Ya, satu sisi saya bisa memahami kalau kolega-kolega saya, kalau dokter ya, berpendapat seperti itu. Mungkin karena kita harus melihat juga dari kasus positif yang masih ada, kemudian kematian juga yang kita sebut sebagai case fatality rate, tingkat kematian yang masih tinggi, itu fakta yang nggak bisa ditutup-tutupi ya. Tetapi kan bukan hanya itu kita melihat situasi pandemi ini terjadi. Ada banyak variabel, ada banyak indikator-indikator yang lain, dan juga kita harus lihat kita menjalani pandemi ini kan ini kita sudah sampai ke bulan yang ketiga ya. Dan kita harus realistis bahwa kehidupan ini harus berjalan terus. Dan kemudian fakta yang lain tadi Mbak Rosi sudah sampaikan bahwa pandemi ini baru bisa selesai kalau obat yang bisa mematikan virus, mengatasi virus ini ditemukan dan vaksin ditemukan dan itu bisa dipastikan tidak akan dalam waktu dekat. Perlu waktu yang agak lama. Belum lagi kita menemukan bibitnya, kemudian diproduksi dalam jumlah besar, itu butuh waktu yang lama. Artinya kan kita harus realistis dengan situasi ini. Kehidupan harus berjalan terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus beradaptasi dengan situasi di mana virus ini ada. Dan adaptasi itu adalah bagaimana kita mempengaruhi perilaku hidup kita sehari-hari. Prinsipnya sederhana saja. Kita nggak bisa ngontrol virus itu akan di mana, tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang bisa kita kontrol cara hidup kita. Tapi ini juga dianggap sebagai bagian dari pemerintah lepas tangan. Saya ingin bertanya karena Anda bagian dari KSP dan punya latar belakang medis dengan tudingan bahwa ya pemerintah kemudian memang alih-alih memikirkan kesehatan tapi justru lebih berpikir sektor lain. Enggak juga sih. Sebetulnya kan kalau kita lihat ada 3 pertimbangan ya Mbak Rosi ya untuk melihat situasi ini. Satu adalah kita melihat gambaran epidemiologi. Banyak juga tuh indikatornya di sana. Salah satunya tadi di sesi awal Pak Menteri sudah menyampaikan tuh ada yang disebut dengan tadi menyebutkan nggak ya? Ada yang disebut dengan reproductive number ya. Nah itu kan dilihat ya reproductive numbernya. Tapi itu baru satu indikator, masih banyak indikator yang lain. Kemudian variabel yang kedua adalah melihat layanan kesehatan, sistem layanan kesehatan. Itu juga dilihat juga seberapa mampu suatu wilayah untuk bisa mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Itu dilihat. Kemudian, tapi justru di situ soalnya, karena kan waktu itu Pak Presiden mengatakan percepat rapid test, harus ada berapa sekian waktu itu 10.000 per hari. 10.000 per hari. Sekarang udah lebih. Pak Menteri, tapi waktu itu kan ada jeda antara apa yang diperintahkan oleh Presiden dan eksekusi di lapangan. Jadi memang ada kegamangan publik melihat antara kesigapan pemerintah menangani ini. Sehingga ketika pemerintah mau maju dengan action atau policy yang lain, mereka ragu, bener nggak ya kita bisa atau enggak gitu. Tapi bisa dilihat, karena kalau kita lihat misalnya di rumah sakit dibandingkan waktu awal-awal, sekarang itu tidak overload ya mereka. Jadi itu yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta sebenarnya. Ya, kita punya indikatornya kan, misalnya kapasitas rumah sakit itu dipergunakan sampai 40%, 50%, ini masih bisa diatasi. Artinya tenaga kesehatan kita, obat yang tersedia, kemudian perlengkapan di rumah sakit masih sanggup untuk mengatasi persoalan yang ada. Apakah itu namanya PSBB transisi, tatanan hidup baru, tapi pesan utamanya adalah kita harus bisa beradaptasi. Karena life goes on, hidup ini harus jalan terus. Pertanyaan saya pada dokter, bagaimana Anda menjawab pesimisme untuk tidak mengatakan sinisme dari kalangan medis yang mengatakan bahwa pemerintah ini tidak cukup punya data, tidak cukup bertanggung jawab untuk mengelola kesehatan masyarakat, tapi alih-alih justru memikirkan soal ekonomi dan pengusaha. Ya, sebenarnya kan pesan dari pemerintah itu konsisten ya. Kalau kita perhatikan dalam rangka menuju new normal, ada periode transisi atau tadi kalau Ibu Puan mengatakan prakondisi,
itu adalah untuk mengedukasi masyarakat, itu pesannya tuh konsisten. Pesan yang disampaikan itu adalah pesan perilaku kesehatan. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu adalah kesehatan. Itu yang harus secara konsisten terus-menerus kalau Bapak Presiden mengatakan sosialisasi masa ini adalah untuk sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ini dilakukan, kemudian untuk urusan ekonomi itu adalah konsekuensi. Jadi setelah ini dilakukan, maka kemudian kita harus memperhatikan bagaimana ini kehidupan perekonomiannya. Ya. Bu, gini, misalnya contoh kayak DKI Jakarta. Ini kan akan menjadi barometer, role model baru, teladan baru. Besok tadi saya katakan sudah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya sih bangga ya sebagai warga DKI Jakarta bahwa kita bisa menerapkan masa transisi ini karena mortality rate-nya semakin turun. Tapi bisa nggak Anda bayangkan betapa euforianya orang misalnya tanggal 18 Mei udah bisa ke mall gitu? Ya itu tadi karena makanya ini kita harus memanfaatkan betul masa-masa ini sebelum sampai ke sana. Ini kan nggak bisa dilakukan kalau masyarakat belum siap. Belum siap itu artinya dia tahu bahwa pada kondisi Siapa yang menentukan masyarakat siap atau nggak siap? Kalau yang bisa mengetahui kesiapan itu sebetulnya daerah. Daerah yang mengetahui kesiapan mereka untuk menjalani masa new normal ini. Tetapi kesiapan itu juga harus dilihat dengan banyak indikator. Tadi saya sampaikan, tadi saya di awal baru menyampaikan 2 variabel. Ada variabel yang lain adalah surveillance, yaitu terkait dengan kemampuan untuk melakukan testing, kemudian dan seterusnya. Pemantauan, ya. Nah ini dari 3 variabel ini kalau dilihat indikatornya ada 11 indikator, Rosi. Ini banyak sekali sebetulnya indikator. Nah ini harus dipantaukan dari data-data yang ada. Siapa yang tahu? Tentu saja daerah yang lebih tahu untuk melihat ini. Tetapi untuk memutuskan satu daerah itu zonanya hijau, kuning, merah, itu wewenangnya ada di gugus tugas. Gugus tugas akan melihat. Tadi kan Pak Menteri mengatakan tuh ada 102 daerah yang hijau ya. Itu kan yang memutuskan gugus tugas. Ini adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kasus sampai saat ini.